Prof. Ridwan, terkait dengan banyak macamnya ini vaksin, ini juga membingungkan sedikit masyarakat ya. Ada BioNTech, ada Sinovac, dan lain sebagainya. Terkait dengan masyarakat yang masih bingung terhadap vaksin ini, kira-kira apa saran dari Prof. Ridwan terkait dengan kriteria vaksin untuk COVID ini? Silakan Prof. Ridwan. Ya, jadi pandemi periode ini adalah pandemi di tengah kemajuan ilmu dan teknologi yang luar biasa. Semua ilmuwan itu berlomba sekarang memproduksi vaksin, sehingga dalam tempo kurang lebih setahun sudah ada kurang lebih 200 kandidat vaksin yang sementara diuji cobakan. Dan 20 sudah masuk pada fase 3, dan variasi vaksin itu bisa saja terjadi. Dan untuk yang diterapkan misalnya di Indonesia, mengapa Sinovac? Karena paling tidak itu yang paling sesuai dengan karakter demografi Indonesia, dan itu yang telah diuji cobakan di Bandung ya dengan jumlah 1.800 sampel tersebut. Jadi varian vaksin yang beragam juga memang memberikan dampak terhadap efikasinya juga beragam, berbeda ya. Jadi satu jenis vaksin pun pada uji coba di negara yang berbeda, misalnya Turki 91%, kemudian Brasil sebelumnya 70%, sekarang turun ke 50,3% efikasinya. Indonesia 63,5%. Jadi karakter-karakter perbedaan efikasi itu sangat ditentukan oleh banyak hal, ya, karakter demografi, kemudian jumlah populasi yang diuji cobakan, lamanya intervensi dan seterusnya. Kemudian variannya juga tentu berbeda, dan tentu ke depan karena ini situasinya pandemi, maka di atas 50% itu sudah langkah yang sangat baik untuk melaksanakan intervensi. Dan tentu ke depan efikasinya akan semakin membaik. Itu kemajuan teknologi seperti itu. Jadi semakin membaik daya ampuhnya, daya sembuhnya kan semakin baik. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dengan efikasi 90% maka Anda tidak terpapar COVID. Tidak begitu. Efikasi 90% tapi Anda abai terhadap protokol kesehatan, Anda terpapar COVID. Karena vaksin ini bukan menghalangi virus masuk ke dalam tubuh, tetapi bagaimana dia memberi respon terhadap tubuh untuk membentuk antibodi, sehingga kalau ada virus yang masuk, dia bisa kenali dan dia bisa memberikan perlindungan. Itu poinnya. Jadi meskipun 63,5% untuk Sinovac untuk Indonesia, itu dengan dibarengi protokol kesehatan yang baik, maka perlindungannya menjadi lebih tinggi. Itu harapannya. Dan perlu diingat bahwa vaksin ini untuk memberikan perlindungan komunal yang baik itu masih membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 tahun ke depan secara maksimal. Karena itu tidak boleh kita karena telah divaksin maka meninggalkan masker. Itu adalah tindakan yang keliru. Jadi kita harus mengkombinasikan intervensi protokol kesehatan dan intervensi vaksin sehingga kita bisa mendapatkan efek yang maksimal. Kemudian pertanyaannya kan, apakah yang sudah divaksin bisa terinfeksi? Bisa. Jadi karena vaksin ini bisa saja seseorang telah divaksin kemudian terinfeksi karena paparan yang bersifat lama, intens, kemudian terus-menerus sehingga daya imunnya menurun, ya, kondisi fisiknya menurun sehingga dia bisa terinfeksi begitu. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Terakhir saya kembali ke Pak Wagub. Pak Wagub, ini mungkin pertanyaan yang sudah lama-lama banyak orang perbincangkan terkait dengan bagaimana membangun kepercayaan antara pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan virus COVID-19 ini, terkait dengan protokol kesehatan, kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19, bahkan untuk percaya terhadap vaksin ini. Silahkan Pak Wagub. Ya, memang kita harus membiasakan diri trust. Artinya bagaimana kita dipercaya. Yang pertama memang kita harus memiliki karakter sebagai pemimpin adalah bagaimana berpolitik yang lurus, yang berbicara ketika itu benar A, B, B. Dan kemudian itu bisa memberikan stigma kepada masyarakat bahwa dia harus saya percaya. Karena kenapa? Hal-hal seperti ini memang penting sekali untuk kita paham bersama. Katakan itu A walaupun itu adalah pahit. Katakan B itu meskipun adalah suatu hal yang kemudian menghasilkan suatu resiko. Yang perlu memang masyarakat juga, kami himbau memang juga sebaliknya, selain pemerintah tadi harus memiliki sisi itu, kemudian masyarakat juga harus memiliki sisi yang lain. Sisi yang lain adalah bagaimana dia mengambil sumber. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan melihat
apa yang disampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan itu. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Artinya kita harus mengecek, mengambil referensi pada orang yang tepat, kemudian bagaimana apa itu yang disampaikan itu. Nah, ketika kita muncul vaksin Sinovac ini, sebenarnya orang juga paham bahwa ini adalah vaksin Sinovac, padahal perusahaannya adalah Sinovac. Harus di-browsing dulu semuanya. Kita harus menjadi cerdas di sini. Ketika vaksin, ini vaksin apa? Ini vaksin CoronaVac. CoronaVac itu diproduksi oleh Sinovac. Ini penting untuk kita paham. Yang kedua, kita harus melihat juga bagaimana data-data uji klinisnya, kemudian bagaimana data-data tentang pengirimannya, bagaimana karakteristiknya, kemudian efikasi itu apa segala macam. Kemarin ada, saya rasa bagus sekali dari Prof. Eni Fajur mengeluarkan sebuah artikel yang sangat informatif, dan saya percaya sekali beliau ini kalau berbicara adalah hal yang jujur-jujur saja. Dan ketika memberikan narasi, maka dia sangat tepat. Dia tidak terpengaruh kemudian dengan sesuatu hal yang bisa membuat dia bergeser daripada pendirian sebagai akademisi. Maka dia memberikan catatan-catatan yang penting. Bukan untuk membenarkan sesuatu hal yang salah, tapi dia memberikan pernyataan yang betul-betul pada spesifikasinya. Dia memberikan penjelasan dengan baik, yang menjelaskan apa itu efikasi. Padahal kalau saya lihat background-nya bukan juga virologi. Tapi paling kita sebagai masyarakat, beliau sering memberikan artikel-artikel yang betul-betul sangat manfaat. Dan saya sendiri sebagai orang yang akan vaksin, ketika membaca punya Pak Feni, maka saya semakin yakin waktu kemarin. Kira-kira memang sempat terjadi, bukan cuma orang-orang biasa, orang kita juga seperti pejabat juga yang sempat ragu. Dan begitu melihat, begitu disampaikan oleh kementerian, begitu disampaikan oleh Bapak Presiden, tidak mungkin mengambil salah langkah Bapak Presiden, seorang presiden yang bertanggung jawab seluruh warga negara, kemudian dia harus membohongi rakyatnya, tidak mungkin. Untuk persoalan nyawa. Kemudian yang kedua, ketika melihat ini, Prof. ini kemudian sudah menjelaskan apa sih ini, bagaimana sih ini karakter dan sebagainya. Kemudian dia mengaitkan dengan persoalan agama, kita sebagai orang negara berketuhanan yang harus yakin, maka kita harus belajar. Jadi harus dua ini. Dari pemerintah juga memberikan penjelasan, harus selalu memang bagaimana dia berwibawa, kita menyampaikan, sampaikan sedikit walaupun itu tidak terlalu banyak, tapi itu adalah benar. Sampaikan banyak memang itu jelas, tapi tidak pernah bergeser daripada unsur kejujuran untuk mendapatkan trust. Yang kedua adalah dari sisi masyarakatnya, harus mengambil referensi dari orang-orang yang tepat, dari orang-orang ahlinya, yang bertanya kepada ahli yang lain. Karena mereka masing-masing punya keahlian, tapi tanyalah kepada yang betul-betul paham tentang vaksin ini. Mungkin itu saja dari kami ya. Baik, terima kasih Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST yang sudah menyempatkan hadir di perbincangan kita terkait dengan pro kontra vaksin ya. Semoga masyarakat lebih paham dan lebih percaya bahwa ini Pak Wagub sudah memberikan contoh. Tadi screeningnya ditanya-tanya sudah, katakanlah itu secara jujur, begitu ya Pak Wagub ya. Baik, terima kasih juga Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, ahli epidemiologi Universitas Hasanuddin yang sudah bergabung menjelaskan terkait dengan... Karena perlu kami sampaikan juga Mas. Kami sampaikan juga sedikit bahwa karena screening kalau misalnya sesuatu hal yang dia tidak jujur, maka dia bisa bermasalah juga, bahaya juga. Betul. Ya, kalau dia pernah terkonfirmasi karena pengen sekali divaksin, dia kemudian katakan tidak pernah terkonfirmasi positif, berbahaya juga. Karena itu hasil kajian. Kalau atau pernah punya penyakit kronis kemudian dia mau berani divaksin, bahaya juga. Artinya memang fisiknya tidak mampu gitu ya. Ya, perlu ini memang kejujuran yang baik. Ini di sini diuji kita, Baik, terima kasih Pak Wagub, luar biasa hari ini. Prof. Ridwan juga terima kasih atas informasi terkait dengan kriteria vaksin. Inti dari kesimpulan atau hasil dari perbincangan kita ini adalah bukan seberapa takut Anda terhadap virus COVID-19, tetapi seberapa cinta Anda terhadap kesehatan diri Anda, kesehatan keluarga Anda. Terima kasih, saya Ade Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wagub. Pak Wagub, terima kasih hari ini waktunya. Terus.